Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Filatnan Pomalingo. Saya dari kelas Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS Pendidikan Anti Korupsi yang telah saya buat. Dengan soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang korupsi dan apa yang membedakan dengan pendidikan anti korupsi? Jawabannya, korupsi ini menurut saya ialah suatu tindakan yang perbuatan tidak sangat terpuji yang bisa dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri sendiri dengan cara bertentangan dengan hukum negara dan norma agama. Korupsi ini biasanya dilakukan oleh seorang yang memiliki jabatan tinggi dalam suatu bidangnya dan orang yang hanya ingin memperkaya dirinya sendiri. Dengan begitu ia leluasa untuk menjalankan aksinya. Ini mengakibatkan hilangnya harta yang bukan milik kita, merugikan keuangan terhadap negara, segala perekonomian. Sebagai contoh simpel yang bisa kita ambil dari kehidupan kita masing-masing, dari lingkungan keluarga, misalnya ibu menyuruh kita untuk membeli bahan pokok yang digunakan sehari-hari seperti gula. Ibu memberi kita uang Rp20.000 ketika kita membeli harga gula itu sebesar Rp12.000 dan kita mengembalikan uang kepada ibu Rp5.000 dan mengatakan harga gulanya itu sebesar Rp15.000. Tanpa sepengetahuan yang besar, kita telah melakukan korupsi dengan harga Rp3.000 dengan cara berbohong kepada ibu. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan tersebut yang mampu menghancurkan kepribadian seseorang, yang menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum-hukum, sistem pemerintahan. Korupsi ini harus kita pandangi sebagai kejahatan yang sangat besar. Kita memberikan edukasi luas tentang pendidikan anti korupsi hingga memiliki gerakan untuk melawan korupsi ini. Anti korupsi bisa dikatakan lahir dari adanya fenomena semakin parah disintegritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diindikasikan oleh terjadinya berbagai tindak korupsi yang tiada henti sehingga memerlukan upaya-upaya sistematis dalam membasminya. Dampak korupsi yang telah melemahkan sumber daya, meresahkan kehidupan sosial, menggoroti potensi bangsa-bangsa, bahkan sudah menjadi masalah internasional, harus diseminasikan kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan sehingga diharapkan membutuhkan tekad bersama untuk menghentikan korupsi ini. Di masa mendatang bisa menjadi tujuan mata kuliah anti korupsi menjadi bentuk kepribadian anti korupsi pada diri sendiri mahasiswa, membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara bersih bebas dari ancaman korupsi. Adapun soal kedua yaitu sebutkan jenis-jenis korupsi beserta contoh-contohnya dalam kehidupan nyata. Jawabannya yang pertama, kerugian uang negara. Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Yang kedua, kita mendapati suap. Suap sudah hampir menjadi tradisi dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan suap sudah menjadi bagian dari etika bermasyarakat dengan wujud berupa tali kasih atau ucapan terima kasih telah melakukan sesuatu karena kewenangannya. Terdapat beberapa bentuk suap yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi sederhananya adalah suap adalah perbuatan yang memberi, menjanjikan, menerima sesuatu, hadiah yang berkaitan dengan jabatan bertentangan dengan kewajiban. Contoh, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri, penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat untuk atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Yang ketiga, pengertian gratifikasi dan contohnya beserta contohnya. Gratifikasi adalah pemberian arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang barang, rabat, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Contoh, pengungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas. Oknum terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian, polisi lalu lintas, retribusi dinas pendapatan daerah, dan KPR menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku. Yang keempat, pemerasan dan beserta contohnya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengejarkannya sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang kelima adalah perbuatan curang. Curang berarti tidak jujur, tidak lurus hati, senang mencurangi atau penipu. Seringkali perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil, di mana akibat perbuatan itu
kepentingan orang lain itu bisa dirugikan. Contoh, pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktunya menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, benturan kepentingan barang jasa pemerintah dalam situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Soal yang ketiga, apa yang menyebabkan seorang melakukan tindakan korupsi padahal hukuman di penjara yang diberikan seumur hidup dan denda minimal 200 juta? Jawabannya, menurut saya, mereka para koruptor tidak akan takut dengan ancaman hukum yang berlaku di Indonesia. Kenapa? Mereka mengetahui bahwa hukum Indonesia ini masih sangat lemah penerapannya. Seperti contoh Gayus Tambunan, yaitu tentang korupsi penyuapan penggelapan paspor, khususnya kasus korupsi. Ia mendapatkan hukuman penjara 7 tahun dan denda 300 juta atas ulahnya tersebut, belum ditambah dengan hukuman penjara dan denda atau kasus lain yang menjeratnya. Dalam kasus ini dapat saya simpulkan bahwa ia tidak takut akan hukum yang ada di Indonesia, karena ia bisa menyuap para pejabat hukum dan denda akan diterima. Para tersangka koruptor masih sangat sedikit dibandingkan hasil korupsi yang mereka lakukan. Dari kasus ini juga membuktikan bahwasannya hukum Indonesia ini masih sangat lemah penerapannya, sehingga para oknum pejabat yang sangat tidak takut untuk melakukan hal-hal curang bertentangan dengan hukum. Ada juga penyebab atau faktor menyebabkan seseorang itu melakukan korupsi, yang mendorong mereka itu melakukan korupsi. Pastinya seseorang yang akan melakukan korupsi ini mempunyai kesempatan yang mendukung di situasi peluang bagi para pelaku secara leluasa untuk melakukan suatu kecurangan. Ada juga tuntunan gaya hidup yang memotivasi diri seorang untuk melakukan korupsi. Ketidakberdayaannya dalam soal keuangan dan ingin mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan tidak kepuasan dalam pekerjaannya. Pembawaan attitude diri yang tidak baik, karakter tidak jujur, dan kurangnya integritas diri. Dengan perilaku seperti ini sangat mudah bagi pelaku untuk melakukan kelakuan rasionalisasi dalam dirinya. Seorang yang ada perilaku serakah dalam dirinya pasti akan melakukan korupsi, karena tidak ada rasa syukur dalam dirinya dan memaksakan bahwa dia ingin menguasai seluruh walaupun itu bukan haknya, dan jika kurang rasa tanggung jawab pasti bisa memunculkan suatu tindakan berwenang secara berlebihan. Kita masuk di soal keempat, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan penjara kelas mewah untuk para koruptor dari kalangan pejabat? Jawabannya, koruptor yang dipenjarakan di penjara seperti kamar hotel itu sangat tidak layak disebut hukuman, karena penjara itu tujuannya untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku agar tidak melakukan kesalahan tersebut kembali. Dimana apabila penjara yang hampir sama dengan kamar hotel itu tidak membuat efek jera terhadap pelaku dan hanya akan menimbulkan rasa sifat atau meremehkan terhadap perbuatan korupsi, dan mungkin jika ada kesempatan ketika sudah dibebaskan dari penjara maka dia akan melakukan korupsi lagi, karena dia memiliki sifat yang meremehkan dari akibat melakukan korupsi yang dimana penjaranya mewah seperti kamar hotel. Pemidanaan bagi terpidana korupsi seharusnya untuk memberikan efek jerah, namun jika diberikan fasilitas yang mewah di dalam kamar selnya, maka tentu hukuman itu tidak akan seimbang dengan kesalahan yang dibuat. Tujuan mengadili atau pemidanaan kan itu untuk keadilan. Betul, mengadili bukan atas dendam, tapi juga bukan atas dasar untuk tidak adil tentunya. Dan sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat itu 4 tahun. Jadi menurut saya, jika koruptor masih mendapat penjara kelas mewah itu sangat tidak adil, mematuhi pasal yang sudah ada diatur dalam undang-undang, dan juga dapat melakukan praktik korupsi dalam penjara. Baiklah, soal yang terakhir, soal yang kelima, bagaimana pendapatmu jika para koruptor di Indonesia diterapkan hukuman mati seperti negara Arab? Jawabannya, saya setuju juga apabila hukuman eksekusi mati ini dilaksanakan kepada seseorang yang melakukan korupsi tingkat tinggi, yang sangat merugikan negara, yang sangat merugikan banyak orang, apalagi dalam negara kita sendiri yaitu Indonesia. Jika eksekusi mati ini diberikan kepada koruptor, akan ada efek jera atau menjadi ibrah pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi lagi. Apalagi korupsi tingkat yang sangat merugikan banyak orang ini, maka tingkat korupsi di Indonesia insya Allah akan berkurang. Seperti contohnya negara Arab, mereka menerapkan hukuman mati kepada tersangka kasus korupsi
Dengan begini menurut sumber yang saya baca bahwa kasus korupsi di Arab sangat rendah karena mereka menerapkan sistem hukuman mati. Otomatis para pejabat yang akan melakukan korupsi menjadi berubah pikiran akibat apa yang akan mereka terima. Hak hidup bagi seluruh umat manusia dijamin oleh undang-undang, tapi manakala hak hidup tersebut dirampas oleh pelaku kejahatan tanpa sebab, maka hak hidup pelaku kejahatan tersebut juga harus dirampas oleh undang-undang. Perlindungan terhadap umat manusia untuk hidup yang seharusnya dipelihara dan dipertahankan kecuali untuk pelaku undang-undang. Koruptor adalah pelaku kejahatan yang mengambil uang negara yang berasal dari rakyat untuk kepentingan rakyat. Manakala uang tersebut diambil oleh koruptor, maka kejahatan koruptor mengakibatkan kematian banyak orang. Uang yang diambil oleh koruptor seharusnya diperuntukkan untuk orang banyak dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi orang banyak, bukan bagi individu tertentu atau kelompok individu tertentu. Pembuat undang-undang yang tidak berani memasukkan hukuman mati di dalam peraturan yang dibuatnya karena terindikasi baik dirinya, keluarganya, dan atau kelompoknya dipastikan terlibat dalam kejahatan ini sehingga tidak mau memasukkan kasus hukuman mati dalam peraturan yang dibuatnya. Terima kasih. Saya Filatnan Pumalingo dari kelas Ekonomi Syariah B. Memohon maaf jika dalam penjelasan saya masih terdapat banyak kekurangan karena saya masih dalam proses tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.